Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Nah, kita pagi ini mulai dengan melanjutkan tutorial tentang penggunaan add-in class point pada Microsoft Office PowerPoint. Nah, langkah pertama tentu buka PowerPoint-nya ya. Nah, untuk berikutnya ini yang harus dipastikan adalah ini. Nah, ada status kita di sini. Pastikan login. Kalau belum login dulu. Biasanya diminta akun Microsoft, tapi login menggunakan akun email juga biasanya otomatis dirujuk ke sini. Pastikan kita sudah login. Yang kedua, buat beberapa contoh slide. Untuk ini saya buat 5 slide ya. Tentukan desainnya yang mana yang akan dipakai. Misalnya begini ya. Sorry. Ini lambatan. Ya. Nah, ini contoh soal pertama ya. Soal pertama dibunyikan di sini. Ini untuk rencana jawabannya. Nah, untuk nanti pilihan jawaban itu kita set dalam bentuk ABC saja. Nah, boleh A kecil, boleh ABC kecil atau ABC besar, kapital. Nah, oke, ini di slide kedua ya. Aktifkan inku class point-nya. Nah, untuk membuat soal kuis, pilih di antara beberapa ini, atau di sini juga ada tool untuk template contoh-contoh ya, yang bisa kita pakai. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh manual supaya kita memahami dari awal. Disinilah kita meletakkan pilihan jawabannya yang misalnya begini ya. Seperti biasa ini jika kita membutuhkan customisasi font dan ukurannya ya tinggal disesuaikan saja. Misalnya seperti ini. Iya. Nah, ini yang perlu diatur adalah yang pertama, jika kita hanya memberikan satu opsi jawaban yang benar, maka ini tidak perlu dicentang. Tapi kunci jawabannya wajib dicentang. Nah, contoh dalam soal kuis yang pertama ini, yang benar adalah C, maka kita pilih C. Kuis mode, ukurannya mudah atau susah, kita atur saja. Kemudian ini tombol untuk ini. Begitu nanti slide ini dijalankan dalam posisi peragaan slide, maka otomatis jalan. Jika ini tidak dicentang, maka harus diklik nanti. Jadi tergantung kita. Kemudian pada saat siswa atau mahasiswa mengerjakan kuis itu, muncul jendela. Nah, kadang-kadang mengganggu.
di satu sisi kadang dibutuhkan jika kita ingin melihat progres setiap orang yang mengerjakan, tapi kadang-kadang tampilannya tampak mengganggu. Maka boleh dikecilkan seperti ini. Artinya jika kita membutuhkan itu baru kita munculkan, kalau tidak kita butuhkan tidak muncul dia. Nah, waktunya boleh disesuaikan dalam bentuk menit atau detik. Rata-rata 1 menit cukup lah saya kira ya. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kemudian untuk slide kedua sama seperti tadi ya, diatur menjadi ABCD. Misalnya kita untuk kedua ini mau bentuk soalnya word cloud, nanti berbentuk jawaban yang berserak seperti awan, jawaban dari setiap peserta itu kan, boleh pilih saja. Nah, seperti ini, pastikan ini nongol. Sama seperti tadi, tapi kita punya pilihan, jadi setiap mahasiswa itu diizinkan menjawab berapa, 1 kah, 2 kah, 3 kah. Oke, untuk contoh kita buat 3. Sama, dikecilkan ya. Oke, soal ketiga. Ini opsi jawabannya. Kita sepakat pakai ABCD tadi ya. Nah, ini bentuknya apa? Short answer, jawaban pendek. Nanti mahasiswa diminta menjawab, mengetik teks pendek. Kalau cuma 1 diminta jawaban cukup, tidak perlu dicentang, tapi jika mau lebih boleh. Iya. Oke, karena ini teks butuh waktu, maka kita setting waktunya sedikit lebih ya. Oke, soal keempat. Ya. Ini misalnya untuk soal keempat ini kita diminta mengisi, mahasiswa itu mengisi. Saya tidak menyarankan untuk ini ya, video dan image, karena cukup besar filenya, nanti bertumpuk ke servernya. Jadi cukup. Tapi jika memang dibutuhkan secara khusus ya diperbolehkan. Contoh diminta ini audio, maka mahasiswa akan harus merekam audio di HP-nya kemudian diupload. Bolehlah untuk contohnya. Nah, dengan begini ini sudah selesai dan tinggal menjalankan. Simpan dulu proyeknya. Misalnya untuk keperluan ini saya simpan ini di desktop saja. Oke. Ya, kita tutup ya. Nah, ini kita akan coba menjalankan tadi soal kuis yang sudah kita buat tuh.
Nah, untuk menjalankannya, ini harus dijalankan dengan mode peragaan slide. Ini, ya. Nah, yang ini. Nanti akan muncul nama kelasnya. Misalnya, kalau secara default by system dia akan muncul angka-angka kode kelas yang wajib dimasukkan oleh peserta kuis. Nah, untuk contoh ini kebetulan saya custom tadi namanya menjadi nama kelasnya ini. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini berjalan ya. Atau oke, silahkan saja nanti dicoba. Nah, ini karena masih berjalan. Oke, tidak ada yang menjawab karena belum ada peserta. Ini soal kedua. Jika atau mungkin perlu di ini ya, perlu di